Dinas Sosial Kabupaten Karangasem. Jadi kebetulan pada kesempatan yang baik ini kita ketemu dengan Ibu Ketut Suartini yang selaku Pepsos kita di LK3 dan juga teman-teman dari tim. Barusan kita selesai turun ke SMK Negeri 1 Bebandem terkait keberadaan beberapa kasus yang harus kita selesaikan di lapangan. Tetapi di meja kita sudah kita hadapi semua bahwa ada beberapa kasus yang sudah masuk yang diimpun oleh teman-teman di tim LK3 terutama di Pepsos khusus perlindungan anak. Hari ini Bu Tut, selamat siang Bu Tut. Kita ketemu kembali di channel YouTube Bali Siwayana bahwa keberadaan teman-teman di channel ini ya, ingin memberikan beberapa informasi terkait tugas tupoksi Bapak Ibu di Pepsos dalam rangka membantu melakukan penanggulangan proses terkait permasalahan-permasalahan yang masuk di tim LK3. Jadi hari ini saya ingin bertanya banyak dengan Bu Tut Suartini selaku di Pepsos, seperti apa gerak kita dalam rangka melakukan pembantuan dan penjangkauan terhadap penanganan kasus-kasus yang kita masuk di LK3. Silakan Bu. Terima kasih atas waktunya. Kita semoga semua sehat-sehat selalu karena kita adalah pelayan masyarakat. Jadi kita sebagai tim LK3 adalah lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang mana kita selama ini sudah melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah-sekolah baik itu di SMP maupun di SMK. Dari hasil sosialisasi itu kita dari tim LK3 memberikan sesuatu pemahaman di mana bahwa sekarang sudah ada suatu lembaga yang akan mendampingi melayani jika anak-anak itu dan keluarnya ada permasalahan, baik masalah hukum maupun hal yang lainnya. Kebetulan di saat kita sosialisasi, kita memberikan suatu kuis kepada anak-anak tersebut untuk berbagi bersama kita. Jika anak-anak tersebut mengalami suatu permasalahan baik dengan teman, lingkungan, dan keluarga, agar bisa disampaikan melalui secari kertas. Anggap itu konseling pribadi. Karena permasalahan itu adalah suatu hal yang harus dirahasiakan, tidak dipublikasikan. Dari hasil tersebut kita survei kembali, kita survei. Nah, yang mana yang prioritas, yang mana kiranya anak tersebut mengalami psikologis yang begitu urgent, kita akan langsung turun ke lapangan mencari informasi yang akurat serta langkah-langkah apa yang harus kita lakukan berikutnya. Baik Bu, terima kasih. Jadi memerlukan suatu proses yang khusus dalam rangka penanganan dan penanggulangan anak tersebut. Jadi langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Bu Tut, mungkin saya selaku juga di tim ini saya terima kasih sekali. Harapan kita ke depan bagaimana kita perlu melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama yang sering timbul kasus itu adalah di anak-anak tingkat sekolah, baik di tingkat SMP, masa sedang pencarian jati diri di SMA, di SMK. Itu banyak sekali kasus yang kita timbul, tetapi Bu Tut tadi sudah menyusun suatu strategi dan pola bagaimana kita memberikan pelayanan itu dengan skala prioritas yang sudah barang tentu mencakup SPM, artinya standar pelayanan minimal yang harus kita berikan sesuai dengan SOP yang kita miliki di bidang LK3. Nah, jadi pengalaman Bu Tut selama niki mengurai kasus, mengeksplorasi kasus terhadap anak itu salah satunya adalah harus menjaga kerahasiaan nama anak tersebut. Jadi ini yang hal yang paling prinsip sehingga kasus yang belum jelas tidak tersebar nanti infonya di masyarakat. Nah, kira-kira strategi pelayanannya seperti apa Bu Tut di lapangan? Seperti Silakan. contoh ya yang kita pernah tangani benar-benar ini, kita ada sosialisasi di salah satu SMA di mana SMA siswa tersebut mengalami tekanan psikologis yang sangat-sangat berat sampai anak ini melakukan setiap malam menangis, melakukan dengan menghilangkan stresnya itu dengan mencabut-cabut cabik-cabik rambutnya sampai dia mengalami kebotakan. Nah, sehingga di sekolah dia sering dibullying sama teman-temannya. Dibilang orang gila, dibilang orang stres gitu. Nah,
Dengan begitu dia menyampaikan ke saya, langsung saya konseling pribadi, apa sih permasalahan yang ada. Akhirnya dia sampaikan ke kita, ke saya sendiri, bahwa dia di rumah tangganya memang mengalami keluarga yang sangat broken. Broken di mana orang tuanya pisah, dia tinggal sama kakeknya dengan ekonomi yang pas-pasan. Nah, di situ kita memberikan motivasi, memberikan dukungan kepada tersebut, karena trauma psikologis anak ini sangat sangat berat gitu. Makanya saya dari tim LK3 itu merujuk kasus ini, karena kita di sini kan terpadu, pelayanan terpadu di dinas sosial. Nah, kita merujuk kasus ini ke UPTD PPPA, karena di UPTD PPPA di situ ada psikolog dan psikiaternya untuk langkah kesembuhan ke trauma anak ini. Baik betul. Saya potong karena di situ ada model menjaga privatisasi terhadap seseorang, terutama nama dengan pihak keluarga. Kira-kira sebelum Bu Tut melakukan suatu proses dengan si yang bersangkutan di klien Bu Tut terkait dengan akan memberikan suatu penguatan terhadap mental anak tersebut, kira-kira jalinan komunikasi dengan keluarga penting nggak nih Bu Tut? Coba biar masyarakat paham. Penting banget, itu penting banget, karena keluarga adalah tempat yang nyaman sebenarnya bagi anak-anak tersebut. Karena inilah kadang-kadang masyarakat dan keluarga jarang memahami gimana kondisi anak tersebut. Namanya kan kita di desa Pak ya, orang tua itu kan hanya bekerja tanpa memperhatikan psikologis anaknya. Apa sih yang anak itu diinginkan sebenarnya? Nah, seperti itu, makanya kami perlu asesmen ke bawah, mencari informasi yang akurat, walaupun itu secara dengan identifikasi namanya Pak. Iya. Identifikasi itu sifatnya kita mencari dengan penyamaran, dengan menyembunyikan hal-hal yang aslinya, yang tidak mesti harus kita buka. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu Tut. Artinya ada kasus itu ada penyebab kasus. Nah, ini harus kita pahami, masyarakat juga paham, kasus ini timbul pasti ada penyebabnya. Nah, penelusuran dari teman-teman Pepsos yang kita harapkan itu adalah mencari penyebab. Ya, betul. Jangan kita menjustifikasi suatu persoalan sehingga nanti apa hasil dari itu kita tidak jelas tahu. Ya, artinya tadi sudah diurai oleh Bu Tut, saya terima kasih. Pemahamannya juga teman-teman dan Bapak Ibu juga di sekolah maupun di masyarakat bahwa ini penting, jangan sampai terjadi kasus karena saking stres beratnya mengalami depresi berat tentang kejiwaan, mental dan psikologis anak tersebut sampai ada yang mencabut-cabut rambut dan lain sebagainya, membenturkan kepala ke tembok. Iya, nah niki jadi orang tua, Bapak, Ibu, dan keluarga merupakan keluarga terdekat dari si anak itu yang harus paham tentang perkembangan. Perkembangan ini kan masa dating anak. Masa dating anak itu masa sedang mencari jati diri. Jadi kita harus paham bagaimana mengikuti tren dan perkembangan si anak tersebut. Kira-kira di situ tadi sulitnya Bu Tut mengatakan kira-kira bagaimana menjalin komunikasi dengan keluarga. Ya, silakan. Ya, penting banget. Ya, biasanya kalau kita datang ke keluarga menjalin komunikasi, kita karena keluarga seperti kita bilang adalah di situ tempat yang paling nyaman kepada tumbuh kembangnya anak, karena gimana pun juga tumbuh kembang anak itu berpengaruh dengan lingkungan di keluarga dan sekitarnya kan gitu. Nah, nanti kalau kita dari tim LK3 mendatangi keluarga tersebut, kita akan niat baik kita bahwa kita adalah punya program seperti ini agar dia paham dulu. Kita jelaskan jati diri kita dulu agar keluarga itu paham. Kadang-kadang kan ini ada apa nih kok itu dia karena seperti itu. Tapi kalau kita sudah jelaskan secara bahwa ini loh kita dari ini ada tujuannya seperti ini, pasti mereka paham dan mengerti. Nah, kita tidak langsung menjurus ke bahwa anak ini anak bapak tidak bisa juga kita harus bisa membaca situasi dan kondisi di lingkungan tersebut, di keluarga tersebut. Memungkinkan nggak kita menyampaikan secara langsung apa tidak, itu harus kita pahami. Kalau memungkinkan, oke, kita langsung. Tapi kalau tidak, kita akan membaca situasi dan menunggu waktu yang tepat
Itu sih Ya, seperti baik, biasanya. baik Bapak Ibu pendengar semuanya, baik yang ada di seputaran dinas sosial maupun di sekitar Kabupaten Karangasem. Jadi pertemuan kita pada hari ini cukup luar biasa sekali. Kita jarang bisa ngumpul bersama, melakukan konferensi bersama dengan tim kita di LK3, terutama Ibu dari Pepsos. Kebetulan hari ini kita coba mengurai sesuatu temuan dengan Bu Tut Suartini. Artinya beliau paham betul di lapangan seperti apa kita melakukan pendampingan terhadap suatu kasus, karena kasus ini ada dampak kaitannya dengan 3 kondisi. Kalau tadi yang lihat dari segi kerangka, ada kondisi keluarga, kondisi lingkungan, dan juga masyarakat di sekitar kita. Jadi itu akan membentuk kondisi mental anak ketika anak ini selesai melakukan aktivitas di sekolah dan kembali kepada keluarga dan masyarakat. Jadi dengan kondisi seperti itu, Bapak Ibu orang tua niki perlu adanya suatu kehati-hatian, terutama terhadap anak kita yang usianya masih mencari jati diri. Perlu dilakukan pendampingan secara proses khusus, artinya anak ini sifatnya ingin melakukan sesuatu sesuai dengan tren masa sekarang. Betul, Kak. Sekarang artinya ini ada kalau tidak dilakukan itu dia kurang milenial di kondisi itu. Jadi ini yang perlu kita cermati bersama-sama. Pengalamannya Butut mungkin di lapangan di kondisi yang paling ekstrim pun, ini Butut mampu menjembatani suatu kasus dan mengurai kasus tersebut. Nah, contoh yang tadi diungkapkan di PGRI, di SMK 1 Bebandem ada pencurian dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita memberikan penguatan terhadap kondisi anak tersebut sehingga dia mampu melanjutkan yang diminta dari kita. Itu tidak lain adalah karena proses pendidikannya yang masih jalan. Kira-kira Butut seperti apa pemahaman di pendidikan seperti ini? Silakan Butut. Nah itu dia ya Pak ya, karena kita masing-masing sekolah punya juga aturan tersendiri kan itu kadang-kadang kita terbenturnya di sana. Seperti misalnya nih ada suatu anak yang melanggar aturan di sekolah, tapi secara hukum masih bisa kita anggap ditolerin dari keputusan. Nah, tapi kadang-kadang sekolah itu lebih mengutamakan aturan yang di sekolah. Karena anak ini sudah melanggar dan tidak mentaati aturan di sekolah, akhirnya anak ini dikeluarkan. Nah itulah tantangan kita, gimana kok sampai seperti itu. Nah kedepannya saya pingin antara sekolah dan kita dari yang tahu dari tim LK3 bisa menyatukan antara aturan dan undang-undang perlindungan anak, hak-hak mengenai hak-hak anak biar sinkron. Kalau sampai dia mengeluarkan anak-anak walaupun dengan cara mencari solusi, mencarikan sekolah yang alternatif yang lain gitu umpama. Tapi secara psikologis itu sudah mengganggu psikologis anak tersebut. Satu sisi dia sudah dikeluarkan dari sekolah tersebut. Dua, dia harus beradaptasi kembali ke sekolah yang dia baru. Itu sih sebenarnya tantangan bagi kita. Oke, saya potong Butut ya. Karena ini suatu proses yang sangat menarik sekali menurut saya. Di situ ada proses sampai kalau anak itu melakukan kesalahan di suatu lembaga atau misalnya anggaplah yang paling ekstrim mencermari lembaga tersebut, tindakan yang diambil oleh pihak sekolah itu sampai mengeluarkan si anak tersebut dari sekolah. Nah kalau terjadi sampai kasus seperti ini, yang kita perlu selamatkan itu kan anak didik Niki. Sebenarnya dia masih punya peluang dan kesempatan untuk bersekolah, tetapi dikeluarkan dari sekolah. Kira-kira solusinya seperti apa yang kita tawarkan? Kalau kita pernah juga anak itu mau dikeluarkan karena sesuatu dan lain hal, kita langsung dari tim mendatangi sekolah tersebut. Kita berargumen bla 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 bla, bisa anak itu kembali ke sekolah. Tapi ada juga yang tidak bisa kembali ke sekolah. Nah di situ jika anak itu dicarikan alternatif ke sekolah lain, udah dapat seperti ini, kita ada kasus dia sekolah di SMK 1, ada SMK gitu umpama ini ya. Nah karena ada sesuatu lain hal yang dia langgar, dia dicarikan alternatif oleh pihak sekolah itu ke sekolah yang lain. Ini kan sudah menjadi beban psikologis anak. Di situ kita masuk untuk menguatkan psikologis anak tersebut dengan memberikan konseling, dorongan dan semangat gitu untuk menjalani hari-harinya, karena itu sudah konsekuensinya yang harus dia hadapi
terhadap anak tersebut. Ya, ya. Ini luar biasa sekali. Artinya di situ peran pendamping selaku pendamping di Pepsos, di pekerja sosial sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah. Jadi walaupun tadi ada kerangka bahwa ada 10 hak anak yang harus diberikan kepada anak, kadangkala di suatu sekolah juga belum paham terhadap 10 hak yang anak yang harus diberikan kepada anak. Jadi di situ mungkin ada model diskriminasi perlakuan terhadap anak yang seharusnya memiliki 10 hak tersebut untuk berkembang, ternyata di satu sisi tidak diberikan kesempatan untuk berkembang. Kira-kira dari 10 itu yang paling sering kita urai di lapangan kan ada hak untuk bermain, hak untuk berpendapat dengan keluarga. Kira-kira seperti apa, Bu Tut, selanjutnya? Yang sering ya kita terbenturnya ya hak untuk pendidikannya, itu hak untuk dia mengungkapkan suatu permasalahan, kan itu ada hak untuk berbicara gitu ya. Anak itu kan berhak didengar juga. Nah itu yang tidak pada umumnya orang tua dan guru dan lainnya juga itu yang kurang dipahami, bahwa anak itu boleh berbicara. Itu yang di sini mungkin peran orang tua, bapak dan ibunya terlalu sering mengintervensi anak dan menjustifikasi terhadap, tapi tanpa melihat psikologis anak tersebut. Betul. Jadi itu yang kita pahami, bahwa di satu sisi sebenarnya dari 10 hak itu salah satunya diberikan kepada anak itu adalah hak untuk berdasarkan pendapat, mengemukakan pendapat, baik itu terhadap permasalahan yang dialami secara pribadi, pengalaman yang dialami di lingkungan sekolahnya seperti apa. Nah, ini kan perlu kita tahu perkembangannya, tetapi oleh orang tua itu semua kadangkala dipandang hal yang sepele. Yang sepele tidak diperhatikan. Itu dan omongan yang lain saja, omongan. Masa ngomong yang begini. Nah, di situ ada suatu kekuatan intervensi tertentu yang kadangkala anak itu untuk berbicara, istilah balinya niku ngekok mengunyi. Nah, nike kira-kira untuk mengungkap nanti si anak niki kan perlu suatu skill keahlian tertentu. Kira-kira seperti apa? Kalau kami sih, kami bisa melihat, oh ini anak ini bermasalah enggak? Oh anak ini gini. Kami tidak mau langsung keluar, kamu ada masalah ya? Enggak. Kalau kita dekati anak itu dari hati ke hati. Kadang-kadang kan anak itu sama orang tua dan sama gurunya, dia tuh seapapun anak, ya kamu terbuka aja sama ibu, kamu terbuka aja sama anak bapak. Pasti ada aja yang dia akan sembunyikan hal-hal yang prinsip yang dia sembunyikan. Tidak akan full. Tapi kalau dari kita, karena kita kan tidak ada kepentingan yang lain kecuali menyelamatkan anak ini. Nah dari kita itu bisa, anak itu bisa care dengan kita karena kita mendekati dengan hati, dan tujuan kita tidak ada yang lain, hanya demi penyelamatan anak ini. Itu aja sih dari kita. Kita bisa memahami dengan hati, dan pelan-pelan dia akan mau menceritakan. Sekali kita tidak bisa, masuk lagi 2 kali 3 kali pasti akan kita temukan benang merah dari kusut-kusut tersebut. Jadi tidak pernah pupus perjuangan kita, Bapak Ibu semuanya. Ya perlu kita sampaikan kepada kesempatan yang baik, dan ini sudah banyak yang masuk di chat kita. Ada salah satu yang teman-teman yang juga ingin berbicara, kapan kita diberikan kesempatan untuk bisa sharing gitu, bersharing pendapat. Dengan senang sekali. Artinya nanti kita akan bikinkan waktu khusus sehingga kesempatan yang baik ini kita bisa continue, kita bisa lakukan. Mungkin tidak terhadap Bu Suartini aja hari ini, mungkin ada Pepsos yang lain, ada juga Ketua LK3 yang harus sama-sama nanti kita mengurai kasus terhadap pertemuan-pertemuan lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu jangan lupa juga apa yang kami sampaikan pada hari ini. Kalau memungkinkan silakan subscribe dan juga diberikan tanda acung jempol bahwa kegiatan apa yang kita lakukan hari ini mungkin ada manfaat dan dampaknya terhadap masyarakat kita semua. Kira-kira Bu Tut ada tagline dari pembicaraan kita ini, silakan Bu Tut, yang paling sering kita di lapangan, yang juga sudah banyak sekali memangnya kasus-kasus yang sudah coba kita urai, ada yang merujuk sampai ke tingkat lebih dengan instansi yang terkait, terutama perkembangan anak yang bermasalah tentang hukum, terutama ada
pernikahan di Di bawah. usia yang masih muda, di usia yang masih anak sekolah. Bukan saya menyebut usia dini Iya, ya, betul, nggak bukan boleh usia sekarang. dini, tetapi Betul, karena kayak- kita paham bahwa perkembangan golden age itu adalah usia dini. Betul. Niki memang usianya 12 tahun dan kita memang harus perlu betul-betul mendampingi Iya, mendampingi memang. anak kita, jangan sampai buah hati kita itu ada yang terjerbab di suatu Udah, tempat tertentu ya. yang justru akan menimbulkan Bukan. dampak tidak baik Betul, terhadap perkembangan ya. keluarga. Kira-kira tagline-nya seperti apa, Bu? Silakan. Ya, mari ayo masyarakat kita bersama-sama lindungi anak, karena anak itu adalah anak kita bersama. Anak adalah masa depan bangsa. Ya, nah dari itu kami berharap semua orang, semua sektor, semua memperhatikan anak, karena anak itu di tulang punggung negara. Ya, Pak ya, seperti itu Pak ya. Di mana terdapat anak yang sehat, lingkungan juga sehat, keluarga sehat, pasti semuanya akan menjadi lebih baik seperti ini kayak Pak ya. Maka dari itu kita ingin memberikan juga pemahaman kepada keluarga. Padahal banyak cermin yang kita lihat, jangan nonton sinetron itu aja. Mari kita lihat positif negatifnya di cerita sinetron tersebut ya. Seperti sinetron Keluarga Cemara itu perlu sekali kita cermati dan pedomani itu. Bagus keluarga dari sederhana, gimana dia lagi keluarga sederhana bisa mendidik anak-anaknya, selain juga moral, etika dan pendidikan itu kan harus menyambung ya Pak ya. Itu bagus itu bagi kita, dan kita juga punya namanya berlian. Berlian itu adalah bersama lindungi anak. Berlian itu bagaimana kita mensiasati penggunaan HP, gadget ya. Berlian itu bersama kita lindungi anak. Mari kita kesepakatan antara orang tua dan anak keluarga, dari jam 7 malam sampai jam 9 kita pergunakan waktu 2 jam itu tanpa gadget. Itu harus ada komitmen seperti itu juga Pak dari keluarga. Kalau gitu kita bisa hanya kita sendiri mengandalkan, tidak bisa. Harus dari keluarga. Luar biasa, Bu. Saya baru dengar ini ada istilah berlian, artinya berikan perlindungan bersama terhadap anak kita. Jadi luar biasa hari ini. Jadi dengan demikian saya ingat jadinya dengan moto yang pernah kita pelajari waktu saat SD dan SMP, dengan motonya mensana en corpore sano. Artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Artinya dengan demikian Bapak Ibu jangan lengah diri terhadap perkembangan anak niki, karena anak niki merupakan berlian, jadi perlu perlindungan kita bersama, dan ini merupakan suatu hal yang luar biasa yang diberikan kepada kita di semua kehidupan ini. Jadi saya berterima kasih dengan Bu Dot yang sudah selama niki mungkin kerjasamanya sudah luar biasa. Artinya walaupun kita inilah suatu proses yang Bu Dot bicarakan tadi dengan berbicara dengan hati, tidak dengan kekerasan suara, dengan emosi dan lain sebagainya. Nah mungkin baik Bapak Ibu semuanya, hari niki sudah kita bertemu dengan Bu Dot dan kita sangat luar biasa membahas perkembangan terkait dengan bagaimana kita menangani kasus di seputaran dinas sosial. Salah satu yang kita miliki itu adalah program LK3, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Jadi dengan keluarga kita bisa hidup secara harmonis di lingkungan kita. Jadi akhir kata, karena niki sudah siang, kami ucapkan terima kasih dengan Bu Dot, dan kita dari pagi sudah mengurai kasus di lapangan. Ya mudah-mudahan bagi kehidupan kita, Bapak Ibu semua di seluruh Kabupaten Karangasem, manfaat pertemuan kita hari ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat, kepada keluarga yang memang selama ini mungkin sempat kita kunjungi di lapangan, namun persoalan kasusnya sudah coba kita urai. Mudah-mudahan tidak ada masalah untuk kita punya moto di LK3 apa seperti pegadaian, menyelesaikan masalah. Nah jadi tambah diingatkan kembali kami dengan Bu Dot bahwa Pegadaian itu juga punya moto luar biasa, yaitu menangani masalah tanpa masalah. Ya, artinya di situ masalah tanpa masalah. Ya. Mungkin itu yang kita bisa berikan pada hari ini. Mohon maaf Ibu Dot dan semua teman-teman keluarga besar Dinsos, BP3A dan BPKB. Saya akhiri pertemuan ini karena keterbatasan waktu. Di sisi lain juga Astengkare, kalau memang ada kata yang salah,
lewat kesempatan baik yang ini yang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan Pramo Santi Buddha. Om Santi 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 Om. Bye bye.